Oke, ini udah rekam. Mbak Din, Ya, nama lengkapnya siapa sih Mbak Din? Kuswardani. Kuswardani. Nah, ini saya ganti name dulu ya, soalnya nanti Mbak Din nggak kenal saya lagi. Oke. Tadi baru dengan yang lain tadi. Mbak Din, Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang saya nemuin Mbak Din susah di ini karena situasi pandemi agak dibatas ya. Iya, harus jaga jarak. Yang penting sehat selalu ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat Mbak terus. Din, ini kita podcast berdua. Saya menyadari bahwa Hari Bakti Dokter Indonesia nih ya, Mbak Din ini kan sejak ketuanya siapa ya, Mbak Din? Ingat? Pak Asrul. Waktu pertama masuk itu ketuanya Pak Asrul Aswar. Iya, Pak Aswar ya. Mungkin masih mini banget ya dulu ya. Belum segede ini ya. Ya. Saya juga dulu kecil kok, kelingking saya. Mbak Din ini teman-teman pemirsa yang saya hormati, beliau adalah dikenal sebagai ibu kos. Karena saya termasuk salah satu anak kosnya, ketika rapat tuh selalu entah beliaunya yang selalu sibuk menyiapkan materi ya. Dan anak buah beliau banyak loh, seluruh Indonesia malah sekretariat ID ya. Di Samratulangi 29 Menteng ya markasnya ya. Iya. Jadi sudah berapa ketua ya dari Prof. Asrul? Prof. Waktu itu di akhir periode ya. Ya. Lalu gantinya siapa? Pak Kartono. Pak Kartono Muhammad ya? Iya, Pak Kartono Muhammad. Ya. Iya. Terus habis beliau? Setelah beliau itu Prof. Muluk? Bukan. Pak Kartono, Pak Asrul itu kan dua kali. Dua kali ganti-gantian saya tahu itu. Iya. Ya, setelah itu Pak Kartono, Pak Asrul. Ya. Asrul dulu, Kartono, Pak Asrul lagi, Dr. Merdias. Merdias Almatsiar, mantan KKI ya? MKDKI. MKDKI ya. Habis Prof. Merdias? Pak Merdias, terus Pak Ahmad Joyo Sugito. Ahmad Joyo Sugito. Terus Prof. Muluk. Prof. Muluk. Dr. Fahmi. Fahmi. Dr. Priyo. Iya. Terus Dr. Zainal baru Prof. Masis ya. Terus sekarang Dr. Daeng. Ya. Wow, sudah 11. Ya. 11 ya sama sekarang ya. 11. 11 ya. 11 kali 3. Wow. 23. Ya, bukan orang sembarangan. Inilah anggota ID yang sebenarnya teman-teman ya, teman-teman dokter perlu tahu, beliau adalah kepala ya sekretariat di Samratulangi 29, markas besarnya pengurus dokter Ikatan Dokter Indonesia ya, Mbak Din ya. Nah, sebutannya seperti itu. Nah, teman-teman yang dokter mungkin bila berkesempatan di Jakarta mampir ke tempatnya Bu Kos ya. Inilah Bu Kos sesungguhnya. Jadi anak-anak yang nakal kayak saya pasti tahu ya. Kalau tanggapan terhadap saya gimana nih, Mbak Din? Ya. Apa ya? Yang nakal-nakal pasti di saya lah ya. Gimana tanggapannya Mbak Din? Untuk saya aja lah gitu loh. Ya, kalau setahu saya sebetulnya juga sudah dari dulu sudah tahu ya namanya Dr. Hadi dari Banten. Oh. Tapi ya mengenal lebih dekat setelah Dr. Hadi itu masuk ke pengurusan di zaman Dr. Prof. Masis. Prof. Masis 5 tahun yang lalu ya. Ya itu saya lebih mengenal Dr. Hadi. Apalagi waktu itu kita juga ikut tim ya, tim Dikdok, jadi lebih sering ketemu. Ya. Saya ingat sekali
beliau tahu ketika saya kritik hanya berubah pasti minta sayur asem ya. Dan beliau yang paling tahu kesukaan saya, karena saya sih suka makanan yang lain, tapi saya lebih suka, ayo mana ini sayur asem, mungkin itu ya. Sampai pusing dia nyediain sayur asem. Iya, Mbak Din, ini ngobrol santai aja ya sebelum nanti teman-teman masuk ya. Menurut Mbak Din, ketika ada acara HBDI, nah kalau ini kan situasi pandemi ya, kita memang prihatin sekali. Mbak Din mungkin dulu kalau situasi tidak pandemi pasti kumpul, kita senang, merayakan secara offline ya. Ya. Ini mungkin semangatnya yang jangan offline, jangan berhenti ya, Mbak Din. Nah, menurut Mbak Din, kira-kira kalau arti daripada Kebangkitan Nasional yang Hari Bakti Dokter Indonesia ini dikaitkan seperti itu, ini sedikit dong pandangan para dokter yang dari sejak dulu, nggak usah sebutkan nama sampai sekarang ini, bagaimana? Ceritakan Mbak Din, singkat, silakan. Kita sebetulnya dulu tahu sejarahnya Kebangkitan Nasional ya, di mana kepeloporan dari para dokter-dokter zaman dahulu itu sudah terkenal lah, di mana dokter-dokter itu juga mempunyai peran di dalam Kebangkitan Nasional. Dulu kita mulai memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional itu mulai di situ kita mulai terbentuknya atau mulai diperingati sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia. Kebetulan HBDI kalau nggak salah presidennya Pak Susilo ya, 2000. Teruskannya itu kita 2008 ya kalau nggak salah ya. Kenapa? Pas HBDI itu dijadikan HBDI, ya. Penghargaan pemerintah terhadap Hari Bakti Dokter Indonesia kalau nggak salah 2008, Mas. Pas 100 tahun ya itu. Bukan, maksudnya yang ininya, yang dari pemerintahnya HBDI-nya, bahwa menetapkan itu. 2000, lupa saya 2008 itu. Soalnya pada zamannya Pak SBY kalau nggak salah, pemerintahan pertama itu. Ya, jadi itu dikaitkan dengan bakti dokter ya. Jadi di mana kita kegiatannya lebih banyak memperlihatkan bakti dokter terhadap masyarakat. Jadi makanya kegiatannya itu banyak sekali untuk masyarakat. Gitu. Jadi kita pernah mengadakan ya selain kegiatan seminar, ada juga kegiatan yang memperlihatkan bakti dokter gitu. Kira-kira gimana nih pandangan Mbak Din sendiri? Ya kalau saya bilang ya, ngomong para dokter nih. Ada yang dulunya udah jadi pengurus, masih baru lulus dokter umum. Mas Adit juga cerita ini ya. Mengenal Mbak Din itu udah sangat lama. Dokter Mahesa, mungkin saya nggak bisa sebutkan satu-satu, banyak lah ya. Iya. Kira gimana Mbak Din perasaannya? Beliau ini kan Mas Adit terutama dia jadi presiden-elek mungkin akhir tahun ini ya, bulan berapa itu nanti Mukernas, Muktamar, dia akan memerintah orang nomor 1 di dokter Indonesia. Nah, ini gimana nih perasaan Mbak Din? Ya mau yang jelek, mau yang ini silakan Mbak Din. Memang suasananya beda ya setiap periode itu ya. Jadi banyak sekali orang yang selalu menanyakan ke saya, gimana zamannya si A, gimana zamannya si B. Tapi memang tidak bisa dibedakan karena situasi dan kondisinya beda ya. Berbeda. Saya waktu itu masuk ke IDI itu tahun 89. Iya. Nah, itu juga saya waktu itu masih lulus setahun gitu ya. Iya. Jadi masih ya bisa dibilang masih unyu-unyu ya. Jadi kalau saya melihat dulu itu kepengurusan itu masih sepuh-sepuh gitu. Jadi saya seperti bapak sama anak. Oh iya. Pak Asrul. Zamannya Pak Asrul ya. Kartono, terus Pak Merdias, Pak Ahmad Jaya Sugito. Tapi dari dahulu sampai ke sekarang akhirnya kepengurusan itu makin anak-anak muda ya. Oh iya. Milenial ya.
Iya, anak-anak milenial. Jadi di mana ketua PB makin muda dan saya semakin tua nih. Jadi sudah bergeser ngomongnya, dulu antara bapak anak, sekarang udah anak Jadi sama ibu kos dengan pemimpin ya. Nah, kalau Dokter Daeng jangan di roasting ya, dinilai karena masih menjabat ya. Nah, bagaimana pengalaman Mbak Din mulai dari Prof. Maksis ke belakang? Dari Prof. Maksis dulu. Nggak apa-apa Mbak Din. Gimana rasanya? semua itu gimana ya, kepengurusan itu Satu dulu deh, spesifik. Dengan Prof. Maksis dulu gimana? gayanya beda gitu ya, kepemimpinannya beda, gayanya Beda beda. ya. Kalau masih saya mengenal beliau itu orangnya tegas ya. Tegas ya. Dan segala sesuatunya itu harus runtun dan jelas gitu. Ya, dicatat lagi ya. Di agenda ya. Saya selalu Nah, ke belakangnya Dr. Jainal ya, sebelum Prof. Maksis. Gimana? Enggak, istilahnya ini aman kok. karena saya yaitu saya lebih tua daripada Dr. Zainal. Jadi kami itu beda cuman sekitar 3 tahun kali ya. 3 tahunan ya. Jadi saya senang juga gitu. Jadi hubungan kami lebih banyak seperti ya tidak seperti atasan dan bawahan. Iya, tidak ada sekat ya. Cuman kita saling menghormati lah ya. Sama seperti teman. Jadi beliau juga waktu itu juga beliau juga seorang organisatoris ya, sudah lama berorganisasi. Pasti. Tapi begitu masuk ke IDI, beliau juga sering banyak bertanya kepada saya, diskusi lah gitu ya, mengenai IDI, bagaimana surat menyurat. Jadi kita bisa diskusi lebih intens ya, dan belajar juga ya Mbak Din. Di belakangnya lagi Mbak Din, ada yang mau dinilai atau yang mau disampaikan, misalnya Prof siapa, dokter siapa yang jadi ketua? Iya, siapa ya? Yang paling berkesan deh, kira-kira selama kepemimpinan. Saya tidak mengatakan yang lain itu tidak memberikan warna, tetapi ketika mungkin situasi yang sangat sulit, ya mungkin kalau di pandemi ini kan pasti Dokter Daeng. Ketika dulu nanti, sebelum-sebelumnya ada situasi yang sangat sulit, apa yang dirasakan Mbak Din pada waktu itu? Kesulitan apa di negara ini ketika IDI itu dibutuhkan banget perannya yang Mbak Din tahu banget. Mungkin kalau saya kaitkan politik, pergantian 98 pasti Mbak Din udah di IDI ya, tahun 98 ya. Nah, itu kira-kira karakter waktu itu siapa ya pemimpinnya ya, ketuanya? 97 ke 2000 ya, antara 97 ke 2000 itu Pak Merdias. Nah, gimana kesan dengan Pak Merdias ketika? Karena mungkin jadi situasi politik pada saat itu kan dia memikirkan keselamatan dokter juga. Dokter itu pasti paling diistimewakan ya untuk dijaga harusnya dengan petugas nakes yang lainnya. Kira-kira Mbak Din ada nggak pengalaman yang pada saat itu dengan Dr. Merdias ketika di situasi PBID di Jakarta pada saat itu, Mbak Din? Kira-kira bagaimana? Oh iya. Ayo, apa diungkapkan saja misalnya. Kalau saya mungkin lebih banyak menyoroti kesan ya, kalau soal yang politik. Oh iya, oke. Tidak pernah bukan tidak mengikuti, tapi tidak terikut langsung dengan ya. Tapi untuk keseharian saya sebetulnya lebih banyak belajar itu dari Pak Asrul dan Pak Merdias. Karena waktu pertama saya masuk ke IDI kan saya tidak tahu ya situasinya. Ya, jadi banyak belajar administrasi, surat menyurat, sama belajar SK segala macam itu lebih ini ke Pak Asrul dan Pak Merdias. Gedungnya udah di situ ya, Pak Mbak Din? Ya, dulu itu nggak seperti sekarang. Dulu seperti bangunan ini kan dulu itu masih sejak Mas Priyo ya dibangunnya.
Ya, mulai Nggak dirubah semua, tapi ditata lebih rapi ya. Ya. Dulu itu seperti ya bangunan kuno ya. Kuno ya, karena memang tapi wow di Menteng itu. Ya. Alhamdulillah setelah kepengurusan Pak Priyo itu bisa dibangun dan tinggal di mana ngomong-ngomong? Ya. Belum saya tanya nih, dari rumah ke kantor ini tinggal di mana, Mbak Din? Saya di Cipinang, nggak begitu jauh sih sebetulnya. Oh, nggak begitu jauh ya. Ya. Masih sama-sama DKI. Ya, sekarang di bawah Mbak Din, kepemimpinan Mbak Din berapa termasuk security? 30 berapa ya? 33 ya. 33 ya. Ya. Hafal semua ya Mbak Din? Ya, insya Allah. Ya, semua saya hafal. Tapi yang paling hafal itu yang selalu nyediain kopi. Paling hafal. Siapa namanya? Uding. Iya, itu baik semua, termasuk security-nya juga. Dengan kerja keras mengatur parkir mobil dokter, saya tahu. Ya, karena kami kan memahami bahwa sebagai pengurus PB itu kan volunteer ya. Ya. Jadi setiap pengurus yang datang ke gedung ID ataupun tamu juga itu kita harus apa kebutuhannya dan apa keinginannya itu harus kita penuhi karena kita tidak bisa memberikan lebih dari itu ya. Gaji apa kan kita tidak bisa. Jadi setiap datang itu mungkin ya dari hal-hal yang kecil, makanan, minuman. Ya, tapi itu luar biasa Mbak Din. Mereka butuh apa administrasi, surat menyurat itu harus kita bantu gitu. Luar biasa, betul-betul saya rasakan sendiri teman-teman di seluruh tanah air ya yang untuk dokter khususnya. Mbak Din ini mengorganisir ya. Tentu ketua itu setiap pergantian nggak bisa apa-apa kalau tanpa organisasi yang ya jangan tersinggung Mbak Din bahwa ini Mbak Din adalah orang dapurnya ini sendiri. Orang yang menyiapkan segala sesuatunya. Bayangkan, mana ada sih orang ketua bisa mengurusi segala-galanya. Surat menyurat, tentunya dikoreksi dulu ya. Terus mengirimnya, mempostingnya. Nah, apalagi urusan, kalau saya lebih tertarik ke urusan dapurnya ini. Kalau ada sayur asem, senang hati saya di sana. Ya, kalau rapat, aduh, ya. Ada lagi yang mau dikatakan, Mbak Din? Apa ya? Ya pesan untuk dokter lah, untuk dokter di Hari Kebangkitan Nasional ini, untuk kita semua. Ya mohon maaf, saya juga kadang-kala suka tensi saya naik juga ya, karena memang udah saking memikirkan yang lain-lainnya. Apa Mbak Din, kira-kira untuk seluruh dokter Indonesia? Ya harapan saya ya tetap itu ya, sebagai dokter itu tetap menjaga itu kesejawatan, Amin. etika, ya, jadi dimanapun berada dan dimanapun dokter itu harus tetap menjaga yang namanya kesejawatan dan etika. Paling penting. Baik, ini apa ya? Saya katakan semuanya ini pesan daripada apa ya? Ibu kos ya saya bilang. Kenapa saya katakan ibu kos? Karena penghuninya terkadang dokter-dokter pengurus itu bisa saja berganti ya Mbak Din. Nah, setiap tiga tahun ya. Ada yang selalu berganti-ganti. Ya, ada yang jelas ketua pasti berganti. Mungkin yang pengurus-pengurus yang lainnya juga berganti ya. Dan ya, ada juga yang tiap periode ada, selalu ada. Ya, pasti ada. Ada juga yang terus berganti. Makanya saya selalu mengatakan kepada staf PBID, kita itu beda dengan kantor yang lain. Ya. Kita tuh di sini lebih banyak kekeluargaan ya. Ya. Dan setiap 3 tahun tuh berganti itu kepengurusan. Orang bisa beda-beda ya. Ya, jadi kita harus bisa menyesuaikan dan tidak boleh membedakan antara periode satu dengan periode lain.
ini karena ya, kepemimpinan mereka itu berbeda. Gitu. ya inilah Yang penting standar kita sudah ada itu. Ya, SOP-nya segala sudah macam. ada, hanya tinggal kita nanti menyesuaikan gaya kepemimpinannya bagaimana dan tentunya kan setiap periode ke periode beda ya, ada kemajuan yang mungkin yang tadinya periode ini hanya di sini lonjakan ya, dan juga situasi mungkin yang membuat demikian. Oke, ya. Mbak Din, ini kita akan akhiri ya. Nanti kita bergabung dengan teman-teman di yang tadi Mbak Din dengan yang lain diusul, karena masuk semua klaimnya mungkin bergantian kali ya nanti di hari-hari berikutnya. Mbak Din, terima kasih teman-teman semua. Mbak Din ini lebih duluan masuk ID daripada saya. Ya, kalau saya baru ya Mbak Din, baru ya lulus sih udah lumayan. Saya pernah lulus tuh demo di DPR itu waktu kepemimpinan Prof. Ahmad Joyo Sugito ya. Jadi tapi saya belum pernah masuk ke pengurusan Ikatan Dokter Indonesia. Baru 3-4 periode yang lalu lah saya baru masuk ya di Banten, langsung dikirim ketemu dengan Prof. Masis, dan disitulah saya mengenal Mbak Din sebagai komandan yang mengorganize di rumah tangga ID. Tanpa peranan Mbak Din dengan teman-teman, itu nggak mungkin kita bisa melaksanakan tugas setiap kepengurusan itu dengan baik. Mungkin nanti dengan teman-teman di berbagai wilayah maupun daerah ya Mbak Din, di sini kita. Ya. Kebetulan juga mulai di Lampung waktu itu ya, Rakernas kita mulai lebih intens lagi ya. Wah, ini ada persatuannya ya Mbak Din ya. Nah itu ketuanya Mbak Din, tetap sekretarisnya Nengsi ya. Mbak Din, coba di akhir sesi ini saya minta 5 suku kata atau berapa untuk pesan kepada dokter di seluruh Indonesia dalam rangka kebangkitan nasional. Mungkin dalam 1 kalimat dibikin terakhir. Apa ya, saya kurang bisa merangkai kata. Iya, nggak apa-apa, silakan. Ya seperti tadi ya, kayak kesejawatan, etika, profesionalisme. Ya, 3. Terus apa ya? Dua lagi dapat sepeda loh ini. Tapi kalau kurang 2 belum bisa bawa sepeda. Nanti sepedanya mini aja. Mungkin tetap rukun ya Pak dalam jawatan itu deh. Ya. Saling menghormati antara junior dengan senior ya mungkin. Ya. Oke Mbak Din, sesi dengan Bu Kosnya sendiri saya akhiri di sini. Teman-teman, ini untuk seluruh dokter Indonesia, mungkin masyarakat umum, bahwa kami pun diurus ya para dokter oleh orang-orang yang seperti yang saya kenal ini adalah saya manggil Mbak Din ya, nama lengkapnya Din Kuswardani ya Mbak Din. Nah, banyak yang lain juga staf-stafnya. Halo semuanya, staf Samratulangi ya, 29 ya yang tidak sempat hadir di sini, tapi kita sangat appreciate dan menghormati semuanya ya Mbak Din. Nah, dan mungkin kita tetap menjaga kesehatan kita, Mbak Din juga dengan teman-teman jaga, karena situasi kita tidak pernah tahu. Korban, saya katakan bukan korban ya, tetapi sesuatu yang terjadi di seluruh dunia, memang dokter itu paling riskan untuk terkena, termasuk para staf di Ikatan Dokter Indonesia, karena dia berhubungan dengan para dokter yang mohon maaf tidak ada yang bisa disalahkan semuanya. Tetapi yang paling penting adalah yang salah kalau penanganannya terlambat,
mungkin. Tetap menjaga protokol kesehatan. Betul. Nah, tidak menjaga protokol kesehatan itu satu kesalahan besar karena kita adalah contoh buat. Nah, kalau ini kita nggak pakai masker karena di rumah masing-masing ya, Mbak Din. Baik, Mbak Din, terima kasih. Saya akhiri sesi pertama ini. Kita bergabung dengan teman-teman dan salam sehat buat Mbak Din juga. Terima kasih, Mbak Din. Buat semua dokter di Indonesia. Siap. Oke, sebentar ya.